Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar. Hari ini kita memasuki subtema 3 pembelajaran kedua. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu membeku. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu rajin belajar, dan yang terutama selalu mentaati protokol kesehatan supaya kita selalu sehat dan bisa belajar dengan baik. Ayo simak pembelajaran hari ini, tetap semangat. Anak-anak, kita akan belajar membuat es krim. Bagi anak-anak yang bisa, silahkan nanti dicoba. Yang tidak, kita akan belajar tentang bagaimana membaca langkah-langkah suatu petunjuk. Nah, di sini ada petunjuk membuat es krim. Ayo simak dan ikuti petunjuknya. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Alat dan bahan untuk membuat es krim. 1. 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. 2. Handuk kecil atau sarung tangan. Ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan. Keempat, 2 sendok makan gula pasir. Keenam, 6 sendok makan garam batu. Keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Setelah menyiapkan bahan-bahan dan alatnya, mari kita ikuti petunjuk cara membuat es krim. 1. Campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Langkah kedua, masukkan potongan es batu dan garam di dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam bercampur. Langkah ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Langkah keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Langkah kelima, keluarkan kantong plastik sedang. Kemudian bersihkan atau lap dengan kain yang berguna untuk menghilangkan garam yang menempel. Langkah keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Nah, setelah membaca cara membuat es krim, ayo anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim adalah cair. Kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim?
wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim adalah padat. Ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Nah, pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku. Keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim atau santan tadi. Kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Garam berfungsi menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Ingat, kalor disebut juga panas. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menyimpan es dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi pada beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Karena wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, kalian mungkin telah mengerjakan pembuatan es bersama keluargamu. Adakah pembagian tugas dalam mengerjakannya? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga ketika di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengejar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, anak-anak, ini adalah contoh tabel dari peran anggota yang ada di sekolah. 1. Guru. Perannya mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Nah, mungkin di sekolah masih ada lagi pegawai-pegawai yang lain dan kalian bisa menyebutkannya apa atau siapa namanya dan berperan bagaimana. Silakan anak-anak coba untuk mengerjakannya. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikan dengan keluargamu atau temanmu mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah. Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lain? Perbedaan peran di sekolah sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam melaksanakan tugas masing-masing di sekolah. Jika ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lain. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semakin banyak pengetahuan yang kalian terima. Dan tentu saja supaya tidak lupa, kalian harus selalu ingat dan selalu belajar. Dan selalu membaca. Anak-anak, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ingat protokol kesehatan.